Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Yang terhormat kepada Saudari Aqidatul Triaswianti Febiola dari Media Massa Kompas.com dan Saudara Muhammad Khairul Abidin dari Media Massa Jawa Pos, serta kepada Saudari Imro'atus Sholika sebagai Public Relation dari perusahaan PT Minyak Sawit Frozen Tbk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nelma Faulina selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Topik yang akan kami bahas yaitu mengenai kelangkaan minyak yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara yang nantinya akan kita lewati. Yang pertama, sesi pemaparan masalah. Yang kedua, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, sesi penutupan. Langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu pemaparan permasalahan mengenai kelangkaan minyak yang terjadi saat ini, yang akan disampaikan oleh Saudari Imro'atus Sholika sebagai Public Relation dari perusahaan minyak kelapa sawit. Kepada Saudari Imro'atus, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan media yang hadir pada hari ini. Perkenalkan saya Imro'atus Sholika selaku Public Relation dari PT Sawit Frozen Tbk. PT Sawit Frozen Tbk adalah perusahaan minyak kelapa sawit terbaru di Malang, Jawa Timur, yang bercita-cita menjadi perusahaan perkebunan kelas dunia yang memiliki misi untuk mewujudkan potensi minyak kelapa sawit. Motivasi perusahaan kami adalah kepercayaan bahwa sawit merupakan jawaban atas lonjakan kebutuhan minyak nabati di masa depan, pendorong perkembangan nasional, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kami mengelola seluruh perkebunan dan pabrik sesuai dengan praktik terbaik di industri dan standar keberlanjutan. Saya di sini akan memaparkan masalah yang terjadi saat ini, yaitu kelangkaan minyak kelapa sawit. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK atau Indeks Harga Konsumen Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Bobot terhadap inflasinya cukup tinggi. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan, yaitu demand, dan penurunan dari sisi penawaran, yaitu supply. Beberapa faktor berikut menjadi penyebabnya penurunan supply, utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. CPO atau crude palm oil merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari $1.100 Amerika Serikat menjadi $1.340. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Produsen jelas akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Faktor kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Saat ini, terang Rosanto, konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal itu karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Faktor ketiga adalah kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah sungguh-sungguh dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ia mengungkapkan pemerintah terus memperhatikan kenaikan harga minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit global. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng murah. Pemerintah telah melakukan pertemuan dengan para produsen minyak goreng dan melalui Kementerian Perindustrian meminta agar para produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat. Kemudian, Menteri Perdagangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai harga eceran tertinggi atau HET yang akan berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. Selain itu,
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menegaskan pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap distribusi dan ketersediaan minyak goreng curah di pasar. Itu tadi merupakan sekilas dari masalah kelangkaan minyak. Terima kasih dan saya akan menyerahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Imratu Solika atas pemaparan permasalahannya. Berikutnya lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, terdapat pertanyaan dari Saudari Agi Datul selaku dari media massa kompas.com. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Saya mau bertanya, dari permasalahan tersebut, apakah alasan membuktikan bukan saja betapa buruk dan lambatnya penanganan dari pemerintah, tapi juga cermin ketidakpekaan terhadap kesulitan masyarakat yang telah tercekik di tengah krisis pandemi ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Imro'atus untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Agi Datul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan media dari kompas.com. Terkait kondisi kelangkaan ini, pemerintah tentunya memiliki segudang alasan, mulai dari naiknya harga CPO di pasar global hingga meningkatnya lonjakan kebutuhan CPO. Namun, persoalan tersebut dianggap sebagai problem class yang sebenarnya sudah dapat diprediksi. Terima kasih. Apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mbak Imro'atus. Baik, selanjutnya jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan untuk rekan-rekan untuk present terlebih dahulu. Baik, kepada Saudara Muhammad Khairul Abidin dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya. Sampai sejauh ini kebijakan pemerintah belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat ekonomi rendah tentang mengatasi mahalnya harga minyak goreng. Apakah ada solusi lain yang tepat guna untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, kami persilakan untuk Saudari Imro'atus untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Khairul Abidin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan media dari Jawa Pos. Pemerintah merencanakan memberikan bantuan BLT kepada 20,5 juta masyarakat yang terdaftar dalam bantuan pangan non tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan ini direncanakan akan diberikan pada bulan April, Mei, dan Juni sebesar 100.000 per bulan guna mengatasi masalah minyak goreng mahal ini. Terima kasih. Baik, apakah dari Saudara Muhammad Khairul Abidin ada sanggahan? Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Berikutnya, kepada rekan-rekan media massa, apabila ada yang masih ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, saya persilakan untuk Saudari Agi Datul untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya, sejumlah upaya memang telah dilakukan pemerintah, mulai dari subsidi harga minyak hingga pembatasan keran ekspor melalui domestic market obligation dan penerapan domestic price obligation. Namun, apakah ada tindakan ini dapat membantu mengatasi permasalahan kelangkaan minyak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Saudari Imro'atus untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Agi Datul. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan media dari kompas.com. Jadi kebijakan ini justru kian membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan langka. Kebijakan subsidi harga yang diterapkan pada kenyataannya gagal karena tak tepat sasaran. Konsumsi minyak goreng rumah tangga 61%-nya adalah minyak curah.
tapi kebijakan yang dilakukan justru subsidi pada minyak kemasan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Agidatul Triasvianti, apakah ada sanggahan? Sudah tidak ada. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya bagi rekan-rekan media massa, apabila masih ada yang ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, kami persilakan untuk Saudara Muhammad Khairul Abidin untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, dengan marak ditemukannya timbunan minyak goreng oleh pelaku usaha, langkah strategis apa yang dilakukan pemerintah agar kegiatan curang tersebut dapat diatasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Saudari Imro'atus untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Khairul Abidin. Baik, terima kasih pada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan media dari Jawa Pos. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dibantu dengan Satgas Pangan Polri memberlakukan sidak ke berbagai tempat yang dicurigai menimbun minyak goreng. Apabila ada pelaku usaha yang tertangkap menimbun minyak, maka akan dikenai pidana penjara paling lama selama 5 tahun dan denda sebesar 50 M. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari Saudara Muhammad Khairul Abidin ada sanggahan? Tidak, terima kasih. Sudah sangat jelas. Baik, selanjutnya bagi rekan-rekan media massa, apabila masih ada yang masih perlu ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, saya persilakan untuk Saudari Agizatul Triasvianti Febiola untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apakah kebijakan hulu dan hilir yang diterapkan pemerintah itu sudah efektif atas problem yang ada di kelangkaan minyak goreng ini? Nah, apakah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk Saudari Imro'atus untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Agidatul. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan media massa kompas.com. Ada 2 catatan serius dari kegagalan intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan krisis minyak goreng. Pertama, penanganan yang dilakukan pemerintah berangkat dari diagnosa permasalahan yang keliru. Melalui kebijakan DMO, misalnya pemerintah sedang menekankan volume ekspor CPO, harapannya pasokan CPO dosmetik meningkat. Namun yang terjadi adalah alokasinya tidak terserap optimal untuk produksi minyak goreng, tetapi justru untuk bahan baku biodiesel yang harga jualnya mendapat subsidi sebesar 85 US dollar per ton dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari Saudari Agidatul ada sanggahan? Tidak cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Imro'atus. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Selanjutnya beralih ke sesi penutupan. Sebelum penutupan, bisa saya simpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini kemudian menyebabkan harga minyak goreng naik hingga 2 atau 3 kali lipat di pasaran. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dari pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga mengatur distribusi minyak goreng serta menindak penimbun produk minyak goreng. Namun, kelangkaan minyak goreng di pasaran tetap saja terjadi, sehingga terdapat antrian panjang ibu rumah tangga untuk dapat membeli minyak goreng dengan harga di atas normal. Sekian diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan media massa dari kompas.com dan Jawa Pos, dan juga public relation dari perusahaan minyak sawit. Terima kasih atas partisipasinya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.